Faya ibadallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sempatlah kita hadir melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jumat, dan diawali dengan pembacaan khatib sebagaimana yang berlangsung. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di dalam ayat ini terdapat beberapa tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan aktivitas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita mengambil hikmah, yaitu tentang fungsi daripada hujan yang Allah turunkan. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dari langit. Salah satu fungsi daripada hujan yang Allah turunkan, fa akhraja bihi minas samarat, dengan hujan itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan, atau tanaman itu mengeluarkan bunga, dan bunga itu akan menjadi buah, dan setelah menjadi buah rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Jadi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bahwasanya dialah Allah yang menurunkan hujan, dan fungsi daripada hujan salah satunya adalah untuk mengeluarkan bunga ataupun buah, dan tujuan akhir daripada itu rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Artinya rezeki buat kita selaku umat manusia. Jamaah Jumat yang sama berbahagia,
lanjutan ayat pada ayat surah Al-Baqarah ini, yaitu ayat 264 hingga 265. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza wal adza kallazi yunfiku malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat ini memberikan peneguran kepada kita selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara amalan sedekah kita dan memelihara infak kita. Karena di dalam ayat ini orang yang berinfak dan bersedekah itu adalah laksana batu di atas batu licin. Batu licin lalu di atasnya ada tanah. Lalu datanglah hujan. Datanglah hujan yang lebat, maka tanah itu akan terbawa oleh air hujan yang lebat itu. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 ini, orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, akan tetapi selalu mengungkit-ungkit apa yang dia telah infakkan ataupun sedekahkan. Ini dilarang oleh ajaran agama kita. Ini jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala la yaqdiruna ala syai'in. Mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ayat 265 Allah Subhanahu wa taala di sini amat teristimewa buat kita selaku petani yang beraktivitas sebagai atau bercocok tanam. Di surah Al-Baqarah ayat 265 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa masalul ladzina yunfiquna amwalakum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha du'faini fa illam yusibha wabilun fastallun wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Ini. Jadi keutamaan orang yang membelanjakan, orang yang mensedekahkan, orang yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Keteguhan jiwa di sini yang pertama berangkat dari kesadaran tadi. Allah lah yang menurunkan air dari langit, dan dari langit air itulah keluarlah atau tumbuhlah tanaman, dan tanaman itu mengeluarkan bunga, dan setelah menjadi bunga menjadi buah, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kita sebagai umat manusia. Dan jika kita keluarkan infak dan sedekahnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya,
Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Ini jadi kata jannatun itu adalah istilah surga. Jannah yang kita kenal ini, jannah itu adalah surga. Kalau di sini jannah itu adalah kebun. Kamasali jannatin, seperti sebuah kebun. Ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Ini kuasanya Allah. Sifat air mencari yang rendah. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang tinggi sebagai sumber hujan. Sumber hujan yang lebat. Kata Allah, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Ini jaminan Allah. Jadi kebun dataran tinggi yang disiram dengan air hujan yang lebat, wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Ukulaha di'fain, hasilnya itu buahnya 2 kali lipat dibanding dengan dataran yang rendah. Ini jaminan Allah. Jadi dataran tinggi ini di'fain, 2 kali lipat hasilnya. Di mana letak keunggulan daripada dataran tinggi atau pegunungan itu? Ini Al-Quran dalam ayat 265 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis atau air embun cukup untuk menyuburkan kebun itu. Ini konsep Al-Quran. Ini adalah konsep dasar kita selaku petani yang senantiasa beraktivitas bercocok tanam. Inilah ayat yang memberikan jaminan kepada kita bahwasanya penghasilan lipat 2 kali. Yang pertama keutamaannya adalah adanya curah hujan. Dan jika curah hujan lebat tidak turun, senantiasa disiram dengan hujan gerimis. Dan jika hujan gerimis tidak datang, cukup pula baginya dengan air embun. Maka di sini jamaah Jumat yang sama berbahagia. Mengapa timbul pertanyaan hasil tani di pegunungan itu atau di gunung itu turun atau berkurang? Sementara ayat ini memberikan jaminan di'fain, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Maka di sini ada hal yang amat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, upaya agar hujan yang Allah turunkan supaya tahan, maka itu memerlukan akar tanaman, akar rumput. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghasilkan air gerimis, air hujan yang gerimis yang maksimal, butuh rerumputan.
Dan yang ketiga, jika air hujan deras dan gerimis tidak datang, maka cukup dengan air embun. Pertanyaannya, di mana air hujan akan hingga? Di mana hujan gerimis akan hingga? Di mana air embun akan hingga jika semuanya sudah tersemprot, semuanya bersih, tidak ada lagi tanaman? Di mana dia mau tinggal? Yang keempat, jika kebun itu bersih dan tidak ada tempat air hujan, air gerimis maupun air embun, maka hama pun di mana dia tinggal tentu mencari perlindungan di tempat tanaman itu sendiri. Ini adalah konsep Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265 yang memberikan jaminan kebun di atas dataran tinggi di'afain, hasilnya 2 kali lipat jika mengikuti lanjutan firman Allah. Tempat hinggapnya air hujan gerimis dan air embun itu jika diperhatikan, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena ini adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena itu sudah ketetapan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dapat kita kaji dengan baik, simak dengan baik surah Al-Baqarah ayat 265 ini. Artinya, marilah kita mengelola bumi, hamparan bumi yang Allah berikan ini dengan mengutamakan pemeliharaan lingkungan kita. Air yang kita pakai di dataran rendah ini bersumber dari air gunung, bersumber dari air hujan. Maka kita yang ada di atas gunung harus juga memelihara agar mata air itu terpelihara. Dan jika itu kita rawat, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita dengan janji yang pasti, fa'atat ukulaha di'fain, hasilnya 2 kali lipat, dengan ketentuan memperhatikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pemeliharaan bumi yang Allah berikan kepada kita semua ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.